Sekarang kan itu udah Pak Presiden menerima Pak Ray Dalio, itu dia seperti membantu kita promosiin kita ke luar negeri juga, dan ada beberapa masukan, beberapa proyek yang bisa membuat ekonomi kita bergerak lebih cepat. Gitu. Ada beberapa proyek energi dan lain-lain. Ya. Yang saya dengar tadi energi, terus ada kawasan ekonomi, dan beberapa inisiatif lainnya. Proyek aman gitu aja. Apa yang disampaikan mungkin atau usulan apa, Pak? Saya mau dengar aja. Cuman saya bilang ke beliau kalau ada yang proyek-proyek yang lambat seperti yang dia bilang seperti tadi, ya kita akan handle di tim bottlenecking, dalam waktu cepat kita akan pecahkan. Baik, terkait kebijakan WFH ini seperti apa, Pak? Soalnya Malaysia sudah menerapkan WFH, ngerti Pak itu Pak beda. Udah pulang? Dibahas nggak Pak tadi? Tadi pagi kan rapat Pak, sudah dilaporkan ke Pak Presiden belum ya Pak? WFH sudah kan Pak Presiden monitor langsung gitu. Tapi penerapannya Rencana pengumumannya Pak? Terus sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian. Besok. ada WFH aja. Jumat atau Senin, Pak? Nggak tahu, yang jelas kita masih rapat terus, besok juga rapat. Pak, dari segi perekonomian, maksudnya dari keuangan pemasukan negara, kalau WFH ini mengganggu atau justru Enggak, kalau kita benefit? pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu ditanya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, yang nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari aja. Jadi produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu. Berarti proyek energi yang tadi kan bakal ada proyek-proyek yang dipromosikan itu apa sih Pak? Kalau untuk yang barusan di dalam Yang tadi ada storage, data center. data center storage. Bukan ada itu proyek yang dengan investor dari Singapura dan beberapa dalam negeri yang didorong supaya lebih cepat jalannya. Tapi saya nggak tahu detailnya, Anda mesti tanya Menteri SDM atau Pak Menko Perekonomian. Itu sektornya apa saya Pak? Kalau yang tadi ini dibahas yang untuk dipercepat proyek-proyeknya di sektor apa aja? Nah, saya dengar tadi energi, terus ada kawasan ekonomi dan beberapa inisiatif lain. Kalau saya ini tadi Pak, ada Bapak dengar soal penambahan ada dibahas penambahan Nggak sedikit. Nanti kan itu Pak Menko yang ngomong, saya nggak ngerti detail, cuman gini, ada akan ditambah satu kawasan ekonomi khusus supaya menarik buat investor masuk kira-kira. Nanti Anda tanya Menko Perekonomian. Proyek energinya Ada soal Kortek dong Pak diperpanjang terus. apapun itu yang direncanakan oleh Presiden, Bapak akan seperti itu. Kalau Presiden mutusin kita support, tapi kan dia Presiden mesti lihat harus tahu informasi sebetulnya seperti apa, itu kita lihat juga seperti apa. Hitung-hitungannya dari Bapak. Dari saya dari yang Saya soal Kortek Pak. Kalau proyek energinya, Pak. Diperpanjang terus gimana sih Pak sekarang? kan Cortex. Laporan SPT. SPT. Nah, lo makanya lo Cortex ada terus. Gimana masyarakat Pak sejauh ini udah lapor berapa, terus update-nya evaluasinya apa Pak? Setahu saya kan sudah 9 juta yang masuk, kan masih ada 7-8 juta lagi yang masih masuk. Jadi masih cukup panjang, jadi kita perpanjang 1 bulan. Gue suaranya pelan banget ya. Evaluasinya dari kemarin Pak, masyarakat banyak yang melapor atau gimana Pak? Tiba-tiba di Cortex tiba-tiba ada laporan lagi bahwa itu muter-muter Cortexnya, padahal sebelumnya udah hilang. Rupanya di tempat kita juga ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang kita udah berhentiin karena lelet servisnya, dimasukin lagi diam-diam. Ini sekarang mereka nggak ngaku lagi siapa yang masukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang masukin lagi vendor itu. Kita akan tindak. Aplikasinya suka error Pak, Bapak akan ada rencana juga Mas? Error sih enggak kali. Kadang-kadang error saya Pak. Lu yang masukin salah kali. Cortex itu bisanya ada. Saya operasi deh. Cortex itu bisanya agak aneh. Harusnya kan ketika baru kan dibuat langsung interface dengan nasabah masyarakat biar gampang kan. Rupanya dibuat ada rumit supaya di tengahnya ada aplikasi interface. Ini ada yang jual ke perusahaan-perusahaan besar. Saya baru tahu. Di layar gitu Pak. Di layar saya akan beresin itu dalam. Tadi nggak bisa sekarang kan, karena udah lagi jalan kan, nanti ke depan setahun ke depan.
kita beresin. Ini prioritas dulu ya Pak ya yang kerjain. Jadi kita amankan dulu semua korteksnya itu yang ada hambatan-hambatan. Habis saya bersihin yang ini yang ruang interface yang sengaja diciptakan itu. Wih. Kalau proyek energinya tadi apa Pak? Yang dipromosikan yang dipromosikan dengan Pak Ray Dalio, proyek energinya apa Pak? Oh, nanti saya nggak berapa kali Kan mungkin tadi Pak ada penambahan kayak kalau untuk proyek energi mungkin Pak storage Pak atau kilang. sepertinya berhubungan dengan PLTS seperti itu. Tapi detailnya saya mesti pelajari lagi ya. Ya, thank you ya. Terima kasih Pak, thank you. Pak, izin Pak, tadi apa isinya? Pak, Di namanya dalam, itu Pak. Presiden itu Pak Roy Dalio, Ray Dalio ya. Terkait pembicaranya terkait apa Pak? Tuh macam-macam ada. Padahal dia sedang membantu kita untuk mengenang investor asing dengan beberapa proposal yang dia punya tadi. Nanti kita lihat, kita akan percepat dan kita akan pastikan jalan. Pak, kalau hasil rapat tadi yang di Kemenko Perekonomian itu apa sih Pak? Pak Hasil rapat yang di Kemenko Perekonomian tadi apa sih Pak hasilnya? Jadi dilaporkan belum ke Pak Presiden? Gimana? Sedikit Pak tadi apa yang dibahas mungkin dalam rapat, apa yang bisa ditekankan mungkin apakah soal perekonomian atau WFH atau apa mungkin Pagi apa sekarang? sekarang Pak. Sekarang kan itu udah mulai Pak Presiden menerima Pak Ray Dalio. Itu dia seperti membantu kita promosiin kita ke luar negeri juga, dan ada beberapa masukan beberapa proyek yang bisa membuat ekonomi kita bergerak lebih cepat gitu. Ada beberapa proyek energi dan lain-lain. Proyek aman gitu aja. Apa yang disampaikan Pak mungkin atau usulan apa Pak? Saya mau denger aja. Cuman saya bilang ke beliau kalau ada yang proyek-proyek yang lambat seperti yang dia bilang seperti tadi, ya kita akan handle di tim bottlenecking, dalam waktu cepat kita akan pecahkan. Berbahaya terkait kebijakan WFH ini seperti apa Pak? Soalnya Malaysia sudah menerapkan PH ingat Pak itu Pak beda. Udah pulang? Dibahas nggak Pak tadi? Tadi pagi kan rapat Pak sudah dilaporkan ke Pak Presiden belum ya Pak? WFA sudah kan Pak Presiden monitor langsung gitu. Tapi penerapannya Rencana pengumumannya Pak? Dan sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian. Kapan itu Pak? Besok. Pak terkait WFH aja. Jumat atau Senin Pak? Nggak tahu, yang jelas kita masih rapat terus, besok juga rapat. Pak dari segi perekonomian, maksudnya dari keuangan pemasukan negara kalau WFH ini mengganggu atau justru Enggak, kalau kita benefit? pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus ada penghemat Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, yang nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari aja. Pak soal Jadi produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu. Berarti proyek energi yang tadi kan bakal ada proyek-proyek yang dipromosikan itu apa sih Pak? Kalau untuk yang barusan di dalam Yang tadi ada storage, data center. data center storage. Bukan ada itu proyek yang dengan investor dari Singapura dan beberapa dalam negeri yang didorong supaya lebih cepat jalannya. Tapi saya nggak tahu detailnya, Anda mesti tanya Menteri SDM atau Pak Menko Perekonomian.